Kita sering banget kan ngebayangin peretas itu kayak sosok misterius di balik layar, yang bisa ngejebol sistem apapun cuma dengan sihir digital. Tapi apa sih sebenarnya isi tas mereka? Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Kalau di film-film, peretasan itu kan isinya cuma ketak-ketik panik di keyboard, terus layarnya penuh kode-kode hijau yang bergerak cepat. Kenyataannya? Wah, jauh banget. Jauh lebih tenang, lebih cerdas, dan yang pasti, sangat metodis. Ini bukan soal sihir, tapi soal strategi. Nah, untuk memahami strategi ini, kita bakal pakai buku Anti-Hacker Toolkit, karya Mike Shima sebagai peta jalan kita. Buku ini ngebongkar semua mitos dan nunjukin kenyataan di baliknya. Dan ini dia ide kuncinya. Peretasan itu bukan soal punya program rahasia yang bisa ngebuka semua pintu gitu aja. Ini tuh soal pola pikir, kemampuan buat ngelihat sebuah sistem dari sudut pandang yang totally berbeda, terus nemuin celah yang bahkan nggak pernah kepikiran sama pembuatnya. Jadi gini deh, sebuah palu di tangan tukang kayu itu kan alat buat ngebangun ya, tapi di tangan yang salah bisa jadi alat buat ngerusak. Nah, sama persis kayak alat-alat ini. Kuncinya itu bukan di alatnya, tapi di pemahaman yang mendalam tentang cara kerjanya. Baik itu buat ngebangun pertahanan maupun buat melancarkan serangan. Oke, jadi gimana sih struktur dari pengetahuan ini? Mari kita intip isi dari perlengkapan ini dan gimana semuanya tersusun rapi. Buku ini membaginya jadi 5 area utama. Bayangin aja kayak gedung digital 5 lantai gitu. Kita mulai dari fondasinya, yaitu dasar-dasarnya, terus naik ke lantai keamanan sistem, jaringan. Lanjut lagi ke aplikasi yang kita pakai sehari-hari, sampai ke lantai paling atas, forensik, atau seni investigasi digital. Kalau kita perhatiin baik-baik, ini tuh sebenarnya peta dunia digital kita loh. Ada sistem operasi di komputer kita, ada jaringan yang nyambungin semuanya, dan ada aplikasi yang kita buka setiap hari. Dan yang paling penting, setiap lapisan ini punya potensi kelemahannya masing-masing. Untuk bisa ngertiin kelemahan-kelemahan ini, gimana sih cara seorang pembela atau administrator sistem itu berpikir? Yuk kita coba lihat dari sudut pandang mereka dulu. Ini konsep paling fundamental buat siapapun yang coba ngelindungin sistem. Intinya simple, temukan pintu yang kebuka sebelum malingnya nemuin pintu itu. Prosesnya itu mirip banget kayak seorang satpam yang super teliti. Pertama, dia bakal identifikasi dulu semua pintu dan jendela yang ada di gedung. Kedua, dia coba goyang-goyangin tuh setiap gagang pintu buat ngecek ada yang nggak kekunci atau nggak. Terakhir, dia bikin laporan lengkap buat pemilik gedung, biar celahnya bisa langsung ditutup. Oke, sekarang gimana kalau kita balik medalinya? Pengetahuan yang sama persis, yang dipakai buat bertahan, di tangan yang beda, bisa jadi senjata buat menyerang. Nah, ini dia inti dari sifat ganda tadi. Belajar cara meretas itu pada dasarnya juga ngajarin kita cara memperkuat pertahanan. Coba deh kita lihat contoh paling sederhana yang sering kita temui. Sebuah kotak pencarian di situs web. Pengguna biasa kayak kita mungkin bakal ngetik zombie buat nyari film. Tapi seorang peretas, dia mungkin bakal ngetik karakter-karakter aneh kayak tanda kutip atau kurung. Kenapa coba? Karena dia bukan lagi nyari informasi. Dia itu lagi ngobrol langsung sama database di balik situs itu. Mencoba manjing biar database-nya ngasih respons yang nggak seharusnya, yang bisa aja ngebongkar celah keamanan. Dan ini ngebawa kita ke intinya, kegagasan paling penting yang jadi dasar dari semua perlengkapan dan teknik ini. Jadi, alat paling canggih itu ternyata bukan program, tapi kreativitas. Kemampuan buat ngelihat sebuah sistem, ngertiin sistem itu sampai dalam banget, terus bikin sistem itu ngelakuin hal-hal yang nggak pernah dimaksudkan sama pembuatnya. Ibaratnya nih, kayak pakai kartu kredit bukan buat bayar, tapi buat ngebuka kunci pintu. Terus kenapa sih semua ini penting buat kita? Ya karena data pribadi kita, kerjaan kita, intinya seluruh hidup digital kita, itu semua ada di lapisan-lapisan tadi. Jadi ngertiin cara mikir penyerang adalah langkah pertama buat bisa ngelindungin diri kita sendiri. Keamanan itu bukan produk yang bisa dibeli, tapi sebuah proses berpikir yang harus jalan terus. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan cuma buat para ahli keamanan, tapi buat kita semua. Data kita ada di luar sana. Siapa yang mikirin cara ngelindunginya? Nah, dengan pemahaman ini, mungkin jawabannya bisa dimulai dari diri kita sendiri.